welcome to our first travel vlog. Kali ini Om El sama Monty mau berbagi cerita perjalanan ke Ciletuh, Sukabumi selama 3 hari 2 malam. Kemana aja, jalur mana aja, rekomendasi hotel, destinasi, saran apa aja selama perjalanan ini, biayanya juga. So, tonton sampai akhir ya. Pertama, perjalanan kita awali dari Bekasi ke Ciawi, terus lurus aja ke arah Cicurug, Cibadak, lalu belok kanan ke arah Cikidang. Oh ya, dengar-dengar katanya Cikidang tuh rawan ya kalau dilewatin malam hari. Komen dong kalau ada yang tahu. Di sini nih aku ngeliat monyet di pinggir jalan banyak banget. Jadi jangan kaget kalau misalnya nanti selama perjalanan ke Ciletuh ada monyet nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Oh ya, di sini kita jalan dari rumah tuh jam 6 pagi, tapi berhenti dulu ke pom bensin buat setor. Terus kita sampai bela-belain makan siang di motor, di atas motor, karena kita tuh mengejar zuhurnya tuh di homestay aja. Ini kita udah nyampe di salah satu cafe namanya Teras Katineng Bayu. Sini tuh makanannya murah-murah banget, view-nya itu bagus di kayak atas tebing kali ya, atas tebing, terus bawahnya pantai gitu, sepi, ada musola, ada toiletnya juga bersih, makanannya juga murah-murah. Kita di sini tuh cuma ngemil aja sambil ngurusin kaki, istirahat, karena kita baru berhenti, bener-bener berhenti tuh di cafe Katinang ini gitu. Di sini pemandangannya bagus sih, terus makanannya juga murah-murah banget, worth it untuk dicoba. Nih, view-nya mantap kan. Nah, terus kita lanjut lagi perjalanan. Ini kan udah panas banget, jam 12 siang. Jadi aku tutupin muka aku pakai kerudung. Selama perjalanan tenang aja, kalian akan disuguhkan dengan pemandangan ciamik, laut berwarna biru, guys. Terus di sini pokoknya sepanjang perjalanan kalian bakal disuguhin pemandangan bagus deh. Nah, ini kita menuju homestay nih. Cuma kita itu dipilihin Gmaps ke rute yang jalanannya tuh parah banget. Jadi kalian kalau misalnya nanti dikasih Gmaps rute yang kurang, kalian jangan deh, pasti ada jalur lain yang layak untuk manusia ya. Terus di sini ini kita udah nyampe homestaynya. Nama homestaynya itu penginapan Bukit Soka. Kita stay di sini cuma 1 malam aja di harga 250 ribuan. Udah dapat sarapan juga. Hotelnya bersih, terus pelayanannya ramah banget, sama mas-masnya di sini helpful banget. Di sini kita check in, terus istirahat sholat sebentar. Asar kita baru jalan ke destinasi selanjutnya. Nah, ini penginapannya. Aku udah berantakan banget karena aku nggak sempat video pas baru awal masuk check innya gitu. Nah, ini nih kita ke destinasi berikutnya. Ini tuh sebenarnya di jalanan udah kelihatan guys destinasinya, Curug yang mau kita kunjungin gitu. Di sini juga ada villa, kalau kalian lihat tuh itu namanya Villa Padi Ciletuh. Kisaran harganya sekitar 800 ribuan lah kalau, tapi itu untuk weekdays ya. Nah, kita udah sampai di Curug Cimarinjung. Di sini untuk HTM-nya bayar seikhlasnya, kita bayar 20.000 untuk 2 orang. Jalanannya itu bagus, parkirannya juga deket banget, kayak cuma berapa ya, nggak nyampe 100 meter deh dari parkiran ini. Dan lucky us karena kita kesini weekday, jadi benar-benar di destinasi Curug Cimarinjung ini kita cuma berdua doang. Kita take video sepuas kita bisa. Ini bikin kok airnya nggak jernih gitu, karena ini sebenarnya kita kesini pas kelihatannya sih 3 hari sebelumnya tuh hujan gitu, jadi untuk air terjunnya tuh belum bersih lah. Ini kayak kalau misalnya kalian kesini weekend tuh bakalan rame banget guys. Banyak juga yang jual makanan sama minuman gitu, cuma pas kita kesini jam 5-an itu udah pada tutup semua. Di Curug Cimarinjung kita putusin buat makan malamnya di hotel aja, karena takut jalanannya gelap, karena kan kita baru pertama kali nih ke Ciletuh. Cuma kayaknya sih jalanannya masih ada lampu sedikit-sedikit ya, cuma kurang tahu deh, karena kita benar-benar nggak keluar sama sekali pas malam-malamnya. Di sini kita
makan di restoran di penginapan Bukit Soka. Untuk harganya start from 30-40 ribuan gitu, sambil menikmati sunset. Habis makan malam ini kita putusin buat istirahat aja. Sebenarnya sih masih jam 6:30 ya ini, cuma ya karena dari pagi belum kena kasur, jadi kita lanjut istirahat aja di homestay-nya. Hari kedua sekitar pukul jam 8 pagian gitu, kita ke Curug Sodong. Ini jaraknya kayak 15 km lah dari penginapan Bukit Soka. Ini untuk HTM-nya 12.000. Disediakan QR, tapi kita nggak bisa pakai QR karena katanya lama masuknya ke merekanya. Jadi kalau bisa pakai QR, jadi kita pakai cash. 12.000 per orang, terus dengan fasilitas ada gazebo, toiletnya. Wah mantep deh, ini lansia friendly banget karena jarak dari parkiran ke si Curug Sodong ini juga cuma mungkin kisaran 200 meteran kali ya. Ini kalau kalian mau main air juga bisa tuh guys, turun ke bawah aja, aksesnya gampang, ada tangganya. Cuma hati-hati ya karena jalanannya tuh berbatu gitu, dan namanya curug ya pasti licin lah. Ini ada guanya juga di bawah air terjunnya. Kita bisa tuh ke gua di situ tuh. Ini beberapa video yang aku ambil selama di Curug Sodong. Estetik ya. Narsis tiket. Nanti nggak jauh dari Curug Sodong, kalian bisa tuh jalan kaki ke Curug Cikante. Kalau kalian bingung jalannya kemana atau takut, karena kan ini agak masuk hutan sedikit ya, kalian bisa sewa guide. Untuk pembayarannya itu seikhlasnya. Kalau aku bayar sekitar 30-40 ribu untuk 2 orang. Nanti dipandu dari awal sampai akhir, di foto-foto dan di videoin. Ini jalanannya tuh awalnya aja guys yang terjal banget, sisanya tuh kayak landai aja, paling cuma lewatin batu-batu gede. Tapi hati-hati ya karena khawatirnya licin. Jadi nanti selama perjalanan tuh nggak itu nanya mau gak di foto di sini, mau gak di video di sini gitu. Jadi ini tuh aku yang ngevideoin di jembatan tadi itu benar-benar guide-nya. Nah ini tuh perjalanannya kurang lebih kayak gini nih, ngelatin batu-batu gede. Untuk jarak dari Curug Sodong ke Cikante kira-kira 15-20 menit lah, tergantung dari kaliannya sendiri jalannya gitu. Terus ini pemandangan selama di Curug Cikante. Nanti guide-nya kalian tuh bakal nawarin mau difotoin gak, mau divideoin gak. Aku tuh sampai diarahin gayanya kayak gini ya kan, supaya nggak kaku videonya nanti. Ini beberapa video yang diambil sama guide-nya. Pokoknya menurut aku sih wajib banget ya pakai guide karena benar-benar helpful banget. Ya, untuk HTM di Curug Cikante ini sebenarnya bayar seikhlasnya, cuma dari tour guide kita nyuruh kita supaya bayar 10.000 aja buat 2 orang kayak gitu. Aku kesini itu bulan Agustus, jadi lagi musim mangga, terus ada yang jual mangga gitu pas tiket masuk. Ini tuh sebenarnya yang rok yang tadi aku pakai tuh Duster. Jangan lupa di check out guys, ada keranjang kuningnya di video sebelumnya. Sini kita balik lagi ke penginapan Bukit Soka. Di penginapan Bukit Soka ini banyak banget pohon buah, dan kebetulan ini ada jambu yang lagi berbuah lebat. Terus malam-malam itu pada jatuh-jatuhan sayang, jadi kita minta aja deh sama pihak kota terus dibolehin. Nah ini pemandangan di penginapan Bukit Soka nih, di depan kamar kita ini pemandangannya udah kayak gini. Jadi kita nggak ke destinasi-destinasi yang bukit-bukit lagi di Ciletu karena kita udah dapet ini deh. Di situ kita check out dari penginapan Bukit Soka di jam 12-an. Kita langsung jalan. Ini nih pemandangan pulang, di perjalanan pulang kita untuk ke destinasi berikutnya. Oh ya, dari sini kan kelihatan tuh kayak banyak banget penangkaran atau apa ya, aku nggak tahu tuh yang kayak gubuk-gubuk di atas laut itu. Nah itu juga penasaran tuh, itu tuh tempat apa gitu. Kalau kalian tahu, kalian kasih tahu ke ya, tulis di kolom komen. Pantai di Ciletu tuh mungkin rata-rata pantai pasir hitam kali ya. Kalau kalian punya rekomendasi pantai, boleh share juga ya.
Nih kita setelah ini udah perjalanan kita buat ke destinasi berikutnya, yaitu Asep Isep. Ada yang tahu mungkin tentang Asep Isep, mungkin pernah dengar juga ya. Ini tuh dia kayak masuk gang gitu di samping Masjid Ijo, terus setelah ada turunan. Awalnya kita kayak, hey kok kayak masih di tengah kota gitu kan, karena kan dia konsepnya hotel di tengah hutan atau alam gitu kan, tapi kok kayak ternyata masih pinggir kota guys. Nah, untuk stay di sini kita bayar 200.000 per orang, udah dapat sarapan. Nah ini perjalanannya tuh rada naik turun gitu, karena aku requestnya mau kamar yang di lantai 2, terus dikasihnya di bangunan rumah pohon, jadinya agak naik turun, cukup PR sih karena dapurnya itu ada di atas. Jadi kalau misalnya kita mau sarapan atau makan malam, kita harus naik turun gitu untuk ke dapurnya. Sini juga cuacanya adem, terus kita nggak dikasih bed cover tapi dikasihnya sleeping bag. Bersih kok kamarnya, bersih. Dan untuk pemandangannya ini kita baru datang, terus ada tupai gitu pada berkeliaran di pohon-pohonnya. Kayak di sini juga sebenarnya di Asep Isep ini juga ada restorannya. Kalau kalian nggak mau nginep, mau kunjungin restorannya aja juga bisa. Ini beberapa menu yang kita pilih. Untuk menunya itu bisa dilihat di websitenya, ada di Bumi Bakja deh kalau nggak salah. Nanti ada tuh info-info untuk harga-harganya dan menu-menu apa yang dijual. Nah kalau misalnya kalian lihat itu kan di daging asamnya tuh kan ada tomat, ada bawang bombay ya. Aku kira tuh udah termasuk di harga daging asamnya, ternyata itu tuh berbayar per buah atau per apa aja gitu. Itu tuh sekitar 5.000-an. Dan ini untuk suasana malam harinya, kalau kalian mau tidur ini terang kok guys, jadi nggak, kalau bayangan kalian horor itu enggak sama sekali ya, benar-benar konsepnya tuh tenang gitu. Kalian dengar suara hewan-hewan berkicau. Ini suasana pagi harinya pas kita mau sarapannya itu ada nasi goreng daging asap, terus soto, tempe mendoan. Tapi di sini aku kurang tahu ya apakah menunya itu sama setiap harinya atau gimana. Cuma kayaknya sih sama sih setiap harinya untuk menu sarapannya. Nah ini tuh selain di Asep Isep ini, kalau kalian turun ke bawah itu ada sungainya juga. Dan ini sepi banget ya, jadi sungai itu benar-benar aku sama suami aku doang berdua nikmatin sungai sejernih itu. Untuk bisa ke sungainya ini kita turun mungkin waktunya kisaran 10 menitan dan jalanannya cukup licin. Jadi kalau misalnya mau kesini itu nggak disarankan untuk membawa orang tua ya, kecuali orang tuanya benar-benar dalam keadaan fit banget gitu. Terus sungainya bersih banget, benar-benar bersih, nggak ada sampah yang lewat selama aku di sini gitu. Coba kalian dengerin suaranya nih, di sini tuh ada suara hewannya juga, suara air, mengalir, bener-bener bikin calming banget. Di sini aku benar-benar nikmatin sungainya banget. Suami berdua sambil ngobrol-ngobrol di pinggirnya. Ini kira-kira 2 jam dan itu sepi banget. Entah kenapa kita tuh lebih beruntung banget karena semua destinasi yang kita datangin tuh sepi. Kecuali Asep Isepnya ya. Asep Isep itu untuk kamar ini full. Cuma pada saat kita ke sungai ini kita benar-benar cuma berdua doang. Jadi kias banget deh. Untuk biaya aku nginep di Asep Isep dan untuk makan di restorannya itu kisaran 700.000-an. Detailnya nanti akan ada di akhir video. Kalau misalnya ditanya mau balik lagi ke Asep Isep, aku akan balik lagi, tapi hanya untuk menginap aja. Kalau untuk makannya kayaknya mau coba yang lain lagi dulu aja deh, soalnya beberapa menunya jujur di aku agak kurang cocok di lidah gitu, kayak sup jamur labunya deh kalau nggak salah. Itu buat aku sama suami aku kayak
kurang cocok gitu, dan kita bahkan nggak habis. Tapi nggak perlu khawatir, kalau misalnya kalian nggak habis makanannya, itu bisa banget diminta dibungkus sama pihak asep-asepnya, nanti juga ditawarin gitu, mau dibungkus gak kak makanannya gitu. Untuk pemandangan di sungai bagus banget gak sih? Ini aku ala-ala aja, take video sambil nikmati alam, bengong-bengong. Benar-benar cuma aku berdua doang di sini pada saat kita datang gitu. Kita juga dikasih cemilan pisang goreng gitu pas sore-sorenya. Dari sini kita check out dari asap-asap itu sekitar jam 12. Dan ini nih untuk total biayanya selama aku stay dan makan di restorannya. Udah deh, aku cek out habis itu terus pulang balik lagi ke Bekasi. Terima kasih ya, dan nonton sampai akhir. Bye bye.